Di pos 3 ini, kami memakai 2 tenda. Satu tenda isinya 3 orang, yaitu aku, Daniel, dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi oleh Panji dan Rido. Jadi malam itu, kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. "Ron, bangun!" Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. "Bangun, Ron. Temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih," katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun. "Kenapa?" "Aku sakit perut nih. Temenin aku buang air besar dong. Aku sudah tidak tahan nih." Kamu ini ada-ada aja. Tadi sebelum tidur kenapa tidak buang air memang?" kataku dengan nada yang kesal. "Mau gimana lagi? Aku sakit perutnya sekarang." "Ya udah, ayo." Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 3:19. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung meniup masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda. Kaki kananku langsung menyentuh tanah, dan tanah yang dingin serasa langsung menusuk menembus kaos kakiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit, tidak melihat bintang sama sekali. Karena langit dalam keadaan mendung, ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area camping kami. "Ayo Iqbal, cepat pasang sepatumu." "Iya, tunggu sebentar. Jangan lupa bawa tisu basah ya." "Iya bang, tenang aja, ini sudah aku bawa." Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlelap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana, di antara 2 pohon besar. Dengan jarak 5 meter, aku menunggunya dengan duduk di sebuah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin segera memasuki tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. "Cepatlah Iqbal, kamu lama banget, dingin nih," kataku dengan nada agak tinggi. "Iya sabar, sebentar lagi kok," katanya menyahut. Setelah 3 menit, kemudian aku kembali memanggilnya. "Iqbal, cepetan dong. Woi, jawablah. Woi bocah, jangan aneh-aneh lah." "Apa nak?" Entah suara datang dari mana, tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika, aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tak beraturan. Setelah sampai di depan tenda, aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Iqbal tertawa terbahak-bahak melihat aku ketakutan. "Lah, kamu kok di sini, Bal?" kataku kebingungan. "Aku sudah di sini dari tadi. Aku dengar kamu tadi bilang, 'Iqbal, cepetan dong.' Terus tadi aku langsung berjalan ke arahmu. Tapi tadi aku lihat kamu bengong dan diam saja. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu sengaja tadi, Ron." "Bengong matamu. Aku tadi manggil-manggil kamu, tapi kamu gak nyaut sama sekali. Aku lumayan lama nunggu kamu tadi. Lagian mana pernah aku bengong tadi," kataku sambil panik. Kalian ribut banget sih," kata Daniel bergumam dengan mata tertutup. "Yang bener kamu, Ron. Jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong, makanya aku tinggalin."
Ngapain aku bengong gak jelas amat di tengah hutan? Kataku dengan nada kesal. Lah, terus ngapain kamu lari kayak orang ketakutan gitu? Di sini aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu. Gak ada apa-apa sih. Aku cuma pengen cepet-cepet aja masuk ke tenda. Soalnya kan di luar dingin banget. Ya udah, kalau gitu tidur lagi lah. Aku ngantuk banget nih, katanya sambil memakai sleeping bag-nya. Kemudian aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya, aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Cahaya apakah itu? Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup penuh pintu tendanya. Dan setelah itu aku memakai sleeping bag. Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilan ketika aku memanggil Iqbal tadi? Dan cahaya hijau apa yang di luar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Tetapi cahaya itu sudah tidak ada lagi ketika aku melihatnya. Aku memandang jam tanganku kembali. Ternyata sudah jam 4:15. Aku segera kembali tidur karena alarm HP-ku pasti akan berbunyi sebentar lagi. Karena aku mengaturnya di jam 5 pagi. Kring, kring. Suara alarm berbunyi sangat keras di samping telingaku, membuat aku segera menggenggam HP-ku untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tertidur lelap. Aku kemudian membangunkannya. Ron, kamu sudah bangun belum? Kata Rido memanggil dari tenda sebelah. Iya nih, aku sudah bangun, kataku menjawab. Kamu masak air ya buat kita ngopi, biar aku yang masak nasi nih. Oke, siap. Daniel dan Iqbal kemudian terbangun dan duduk dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portable dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat, air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk di antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun sudah matang dan kami makan pagi dengan lauk tempe kering dan daging goreng yang sudah kami persiapkan menggunakan toples dari rumah. Setelah makan, kami langsung melipat tenda dan memasukkannya ke dalam ransel. Kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 4. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalan yang lumayan landai. Nah, di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Bro, tadi malam aku melihat cahaya hijau di luar tenda pada saat aku mau menutup pintu tenda, kataku dengan nada takut. Ah, yang benar, cahaya apaan tuh? Jawab Rido. Palingan juga cuma perasaan kamu aja. Mana ada cahaya di hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki gunung ini. Mana ada cahaya selain dari senter kita ini? Jawab Panji. Aku serius cuy.
Aku memandangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata aku lihat. Jangan bohong kamu, Ron. Jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadinya beneran takut nih, kata Daniel yang ketakutan. Iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam itu, Ron? Tanya Iqbal. Bukan itu, aku lari terbirit-birit itu karena ada suara seperti kakek-kakek yang menjawab panggilanku ketika aku memanggil kamu tadi malam itu, Bal. Jawabku dengan nada yang serius. Mana ada kakek-kakek yang mampu mendaki gunung ini, Ron? Palingan cuma khayalan kamu aja. Kamu kan tadi malam juga melamun sendiri pas aku duluan ke tenda. Jawab Iqbal. Beneran, sumpah deh. Makanya aku bingung juga. Kok bisa ada orang selain kita yang mendaki? Mana itu suara orang tua renta lagi. Ya elah, palingan itu suara monyet di hutan ini. Kan di hutan ini banyak monyet. Itu cuma perasaan kamu aja, Cok. Coba nanti malam biar aku yang manggil. Bakalan dijawab gak aku sama tuh monyet, kata Panji dengan nada menantang. Kamu memang ya Panji, gak bisa jaga omongan. Sialan memang kamu. Sudah, jangan diperpanjang. Nanti jadi ribut. Kamu juga Panji, jangan seenaknya ngomong gitu, jaga ucapanmu. Ampun bos, kata Panji dengan senyum meledek. Kami terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tanda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah. Jadi inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam, membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan, ini ya namanya Bukit Penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Iya, ini namanya Bukit Penyesalan, kataku menjawab. Kita jangan lewat rute ini, buang-buang tenaga. Kata teman aku yang pernah mendaki gunung ini, ada rute tercepat supaya kita cepat sampai di pos 4 dan tidak melewati bukit sialan yang melelahkan ini, kata Panji. Kamu jangan aneh-aneh Panji, kita ikuti saja jalur ini, jawab Rido. Iya benar, kita jangan melewati rute yang dilarang, apalagi kata kakeknya Rido kan, kita tidak boleh lewat jalur yang tidak ada tandanya, kata Iqbal yang membenarkan perkataan Rido. Anjay, kalian penakut semua ternyata. Kakek-kakek pikun juga kalian percaya. Dia itu sudah tua, mana mungkin dia tahu jalur pendakian. Pasti dia belum pernah mendaki, jawab Panji dengan nada yang enteng. Kamu jangan menjelekkan kakekku ya. Sialan kamu Panji, kata Rido dengan nada yang kesal. Tiba-tiba suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Jadi gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai di pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Makanya kalian ikuti kataku, kita lewat jalur tikus itu supaya kita cepat sampai, kata Panji yang terus memaksa. Tiba-tiba tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kuplukku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:31. Jadi gimana nih? Kataku bertanya. Panji pun menjawab, sudah, kalian ikuti aja aku. Kita lewat jalur cepat supaya kita cepat sampai di pos 4. Gimana ya? Tanya Iqbal.
Aku sih ngikut aja, kata Daniel dengan pasrah. Aku juga ngikut aja, jawab Iqbal. Ya udah, kita ikuti kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya, kita kembali ke jalur ini ya, kata Rido dengan nada terpaksa. Ya udah, ayo cepat, jangan lambat ya, kata Panji dengan penuh semangat. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki karena keadaan hujan dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat sampai di pos 4. Di perjalanan hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang di rute ini treknya tidak ekstrim seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tidak lama setelah perjalanan ini, kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya diselimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu bekas sesajen bunga rampai yang sudah layu dan sebagian berjatuhan di tanah. Aku merasa heran, siapa yang menaruh sesajen di sini? Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang memimpin jalannya. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 12:51. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portable dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai di pos 4, jadi kami tidak memasang nasi, hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan beberapa menit, kami melihat seekor ayam hutan. Spontan, Panji langsung mengejarnya. Anjay, ada ayam cuy, tangkap yuk, enak nih kita panggang nanti, kata Panji. Jangan woi, jangan dikejar, kata Rido yang melarang Panji. Goblok kali kau, mana bisa kau kejar ayam hutan, kata Daniel. Weh, jangan dikejar, kataku yang melarang Panji untuk mengejar ayam itu. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya di belakang. Aku ikuti dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu. Mereka tak kunjung kembali. Kami pun menyusul mereka dengan berjalan. Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata hutan yang lumayan lebat, banyak pohon yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tidak lama kemudian, kami menemukan kembali sebuah batu besar, persis seperti batu yang ada sesajen di atasnya yang kami lewati tadi. Aku kembali bingung, kenapa batu ini kami temukan lagi di sini. Padahal arah kami mengejar mereka tidak memutar, tetapi lurus ke arah kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu besar itu, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda. Rasanya seperti badan menjadi ringan dan suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat, sangat berbeda dari suhu yang sebelumnya. Kok aku tiba-tiba menjadi hangat ya? Tanya Daniel. Iya nih, kok tiba-tiba hangat? Padahal tadi kan dingin ya, jawab Iqbal. Aku berpikir positif dengan mengatakan, cuma perasaan kalian aja kali. Mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh dedaunan ini, kataku. Padahal aku sedikit merinding
dengan keadaan tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak sangat lebat. Sesekali kami memutar jalan untuk menghindari semak-semak yang setinggi pundakku. Tapi di sini tidak ada bekas semak-semak yang diinjak orang. Padahal kan Panji dan Rido berlari ke arah sini. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan di semak-semak, kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area sawahnya agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini, seakan ini tidak wajar. Padahal jarak pemukiman warga ke rute pendakian tadi sangat jauh. Bahkan kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku. Tiba-tiba jam aku yang digital tadi tiba-tiba mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan HP dan melihat tidak ada sinyal sama sekali. Aku merasa bingung. Kenapa di dekat kampung tadi ada sinyal, padahal di pos 1 saja kami masih mendapatkan sinyal HP, walaupun cuma sedikit. Iqbal pun bertanya, kok tiba-tiba ada area persawahan di sini ya? Kayaknya nggak masuk akal deh. Kita kan dari gerbang pendakian tadi sudah sangat jauh berjalan, katanya dengan kebingungan. Mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu, kataku yang mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Nggak masuk akal lah bro. Kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor, kata Daniel yang semakin ketakutan. Ya juga nih, soalnya kan jauh banget dari parkiran, kata Iqbal dengan bingung. Ayo kita jalan dulu, siapa tahu ketemu petani. Kita tanyakan apa pernah melihat Panji dan Rido, kataku yang menyarankan untuk kita mencari petani. Kami kemudian berjalan di pematang sawah dan lurus saja ke arah bawah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan kami melihat perkampungan warga persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai di rumah pertama dari kampung itu, kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel. Karena hujan memang sudah reda dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu aku melihat gang kecil dan jalanannya berupa tanah seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah turun hujan. Padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan deras. Aku kemudian melihat ke rumah itu, terlihat sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aku berpikir mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian kami berjalan menyusuri gang kampung itu. Sungguh aneh, tidak ada orang yang kami temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai anak-anak yang berlarian di gang seperti ini, di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami pun berpikir, kok ada yang aneh dengan kampung ini? Kami sudah berjalan beberapa menit, kenapa tidak menemukan orang satupun di kampung ini? Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa perkampungan ini seperti kampung mati yang tidak ada seorang pun yang tinggal di sini? Aku lihat-lihat juga halaman rumah-rumah di sini sangat kotor. Dedaunan berserakan, seperti tidak pernah disapu sama sekali oleh pemilik rumah.
Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil seperti kios-kios kecil di perkampungan biasa. Tetapi kiosnya tertutup. Kami bertiga duduk di teras kios tersebut untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Kemudian kami mengeluarkan HP masing-masing dari saku celana. "Sialan, kok nggak ada sinyal ya? Aku mau menelpon si Rido nih," kata Iqbal dengan kesal. "Iya Pal, HP aku juga nggak ada sinyal. HP kamu gimana Ron? Ada sinyalnya nggak?" kata Daniel. "Sama nih, kayaknya memang kampung ini nggak ada sinyal sama sekali," jawabku. "Aneh banget ya di sini nggak ada sinyal," tanya Daniel. "Mungkin aja Nil, soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk sinyal HP. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu saja," kataku berkata positif. Padahal dalam hatiku sudah sangat-sangat merasa heran. Kami kemudian memasukkan HP ke dalam saku. "Kita rebahan di sini aja ya, aku ngantuk banget nih," kata Iqbal sambil merebahkan badan dan ransel sebagai mantan. "Kamu ini malah mau tidur, kita kan mau mendaki," kata Daniel. "Aku juga capek banget nih, kita rebahan di sini aja. Siapa tahu Rido dan Panji lewat di sini nanti," kataku sambil merebahkan badan. "Ya udah deh, tapi jangan ada yang tidur ya, nanti barang-barang kita dicuri orang," kata Daniel. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel. Ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba aku juga ikut tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar. Tiba-tiba kampung yang tadi sepi sunyi menjadi sangat ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Bapak-bapak yang lewat membawa cangkul sepertinya hendak ke sawah. Seperti kampung pada umumnya, dan kios yang tadi tutup tiba-tiba sudah terbuka. Tapi anehnya, pemilik kios tidak membangunkan kami. Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Rido yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu, tidaklah mungkin. Karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Rido. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan, kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. "Nil, bangun Nil. Rido, bangun," kataku sambil aku menggerakkan badan mereka. "Lah, kok rame ya?" kata Daniel sambil mengusap matanya. "Iya, kok jadi rame ya? Ini jam berapa ya?" Iqbal bangun sambil mengeluarkan HP-nya. Aku juga mengeluarkan HP. Aku lihat di jam HP pukul 20:14. Sudah jelas jam di HP ini tidak tepat karena langit masih keadaan terang. Sepertinya sudah sore dengan warna yang senja. "Jam di HP aku kok gak tepat ya?" kata Iqbal dengan raut muka yang bingung. "Iya, aku juga gitu nih," jawabku. Tiba-tiba suara perut Daniel terdengar. "Aku lapar cok," kata Daniel sambil memegang perutnya. "Iya sama, aku juga lapar nih," jawab Iqbal. "Kita makan aja dulu ya, kita beli roti di kios ini ya," kataku sambil menunjuk ke arah kios. "Ayolah, biar aku yang beli." Iqbal berdiri sambil menawarkan untuk membeli. "Permisi Pak, Bu, beli."
Coba panggil lebih keras, Bal, kataku. Permisi, beli, kata Iqbal dengan nada yang lebih keras. Kok nggak ada yang keluar ya? Tanya Daniel. Mungkin lagi di dapur kali, coba tunggu aja bentar. Aku sambil melihat jualan apa aja yang ada di toko itu. Terlihat tidak ada yang berbeda seperti kios pada umumnya. Tapi setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata semua tulisan, merek kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba deh kalian lihat merek biskuit ini, kataku sambil menunjuk dengan tangan. Oh iya, kok bisa gitu ya? Tanya Iqbal. Daniel pun menjawab, iya cok, kok bisa gini ya? Apa percetakan namanya salah ya? Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain. Cuma tulisan dari mereknya saja yang benar-benar terbalik. Beli, permisi, kata Iqbal memanggil kembali, berharap ada yang keluar pemilik kios. Tetapi memang tidak ada yang keluar. Udahlah Bal, kita masak nasi aja. Mungkin pemilik kios memang lagi keluar, kataku. Kita mau masak di mana nih? Apa boleh kita masak di teras ini? Tanya Daniel. Coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib, kata Iqbal yang menyarankan untuk mencari tanah lapang. Iya juga ya, ini udah mau malam, ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Rido dan Panji. Kami semua kembali menggendong Russell di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, berhenti dulu. Apa kalian berdua gak sadar? Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya? Tanya Daniel. Agak lain gimana maksudmu? Tanya Iqbal. Coba deh lihat muka mereka. Kok datar, seperti tidak ada ekspresi. Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja, muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin, tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke arah halaman rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya, tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulangi gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, memutari sebuah pohon, tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain, aku lihat juga gerakannya terus diulangi. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku, padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang-ulang terus. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. Aku takut nih, kata Iqbal. Lihat mereka semua, sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita, kata Iqbal. Iya ya, ayo kita cepat pergi dari sini, kata Daniel sambil menarikku. Coba kita tanya kepada bapak yang mengobrol itu dulu di mana musola. Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. Assalamualaikum, permisi pak,
kami boleh numpang bertanya?" Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. "Iya nak, mau tanya apa ya?" tanya bapak itu sambil tersenyum. "Musola di kampung ini di mana ya Pak? Kami mau ke sana Pak," kataku dengan ramah. "Oh, dari sini kalian lurus saja. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang ke kanan, kalian tinggal belok saja, terus lurus. Nanti kalian akan ketemu musola di sana." "Terima kasih Pak ya. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum." Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya, dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. "Sini berasnya, aku cuci dulu di tempat wudhu." Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai, aku kemudian membuka keran, tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari mikrofon yang ada di sana. Setelah dicoba, mikrofon itu tidak mau berbunyi. Sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. "Kemana perginya Panji dan Rido ya?" tanya Iqbal sambil mengusap-usap kepalanya. "Iya, aku juga khawatir sama mereka. Apa mereka tersesat ya di hutan tadi?" tanya Daniel. "Semoga aja enggak ya. Lagian Panji itu kan anaknya gak bakalan mungkin tersesat. Apa kita balik aja ke tempat tadi ya?" tanya Iqbal. "Jangan, mendingan kita besok pagi pergi ke kota untuk meminta bantuan tim SAR. Biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarganya," jawab Daniel. "Besok kita ke rumah kepala kampung ini. Siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita itu," jawabku yang menyarankan. Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri, dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya.
Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku coba buka kerannya. Ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang beda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya, tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah sholat selesai, Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Aku masih berasa di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian, Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Ridho yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan.